Kita masih bersama dengan guru kita yang senantiasa tidak henti-hentinya untuk memberikan pencerahan, nasihat-nasihat kehidupan yang sangat bermanfaat buat saya dan sahabat semuanya. Nah, kali ini Pak Wayan, Ya. saya akan memulai dari ini. Ada ungkapan bahwa kita ini bukan apa-apa, tetapi kita adalah segala-galanya gitu. Bahkan saya sempat mendengarkan wejangan Krishna kepada Arjuna pun juga tidak jauh beda. Tapi kan ini dua premis yang kontradiktif gitu. Di satu sisi kita ini bukan apa-apa, tapi kita adalah segala-galanya. Nah, bagaimana mengaktualisasikan dua pernyataan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pripun, Pak Wayan? Ya, tubuh ini mirip seperti kendaraan yang digunakan oleh jiwa kita untuk menjalani kehidupan, untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sebagai kendaraan, tentu tubuh ini juga memiliki apa yang kita sebut sebagai rem dan gas sebagai kendaraan. Kalau terlalu lama ngerem, kita nggak sampai-sampai tujuan. Tapi kalau terlalu ngebut, juga berbahaya. Maka kita perlu sesekali ngerem, ngegas pada saat yang tepat. Begitu mau jalan, kita ngegas. Begitu mau berhenti, segera kita ngerem kalau berbahaya di depan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, segala sesuatu yang kita sebut terang bisa menyebabkan kegelapan. Misalnya, kita belajar banyak, tahu pengetahuan banyak, tiba-tiba pengetahuan yang mencerahkan bisa menggelapkan kita menjadi kesombongan. Nah, begitu kita berpotensi bergerak ke arah kesombongan, bukannya tercerahkan. Nah, disinilah, begitu pencerahan itu menggiring kita kepada kesombongan, remnya di situ. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Oh, Remnya di situ. iya. Tapi begitu kita merasa, aduh, hidup ini benar-benar penuh penderitaan, menyakitkan, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di situ kemudian gasnya berupa apa? Kamu segala-galanya, kamu ciptaan yang mengagumkan. Nah, itu motivasinya. Ya, itu kira-kira seperti itu, Mas Hendra. Tapi kalau salah menggunakan itu berbahaya. Misalnya sudah punya banyak jabatan, dapat gaji besar, tiba-tiba yang muncul, ini belum apa-apa. Nah, mulai kerakusan yang muncul. Iya. Kerakusan. Tapi kan di statement yang terakhir tadi bahwa kita adalah segala-galanya, itu kan sebenarnya memang kita ini adalah perwujudan dari semesta yang tanpa batas, yang sedang mengalami menjadi tubuh, ingin mengalami menjadi tubuh manusia. Benar. Karena pengen dapat pengalaman-pengalaman itu tadi gitu ya. Iya, benar. Nah, saat kemudian kita sudah memiliki kesadaran yang meluas seperti itu, apa yang terjadi dalam hidup ini, Pak? Biasanya ketika kita sudah mengalami perluasan kesadaran, kita tuh seperti melihat diri kita itu kadang lucu, Mas Hendra, kadang lucu. Lucu tentang dulu kita mengejar ini, mengejar itu. Iya. Kita lucu karena apa? Suatu ketika tiba saatnya kita ada dalam kesadaran itu, kita ini pemilik semua yang kita kejar. Iya. Kita pemilik semua yang kita kejar. Akhirnya ketawa sendiri, menertawakan diri sendiri kita ya. Contoh nih. Contoh kita mencuri nih, pura-pura kita kelaparan nih. Tiba-tiba kita mencuri, sembunyi-sembunyi mencuri jambu misalnya. Iya. Lalu biar nggak ketahuan kita makan jambunya. Lama-lama kita sadar bahwa, lah, ini kan aku lagi di rumah. Yang ku makan jambu yang ku tanam sendiri. Nah, tiba-tiba kan kita lucu, ngapain tadi kita ngendap-ngendap gitu kan. Iya. Nah, sama. Ketika kita mencoba rakus mengejar ini, mengejar itu, tetapi setelah kita sadar, kita tahu yang kita kejar itu milik kita. Ketika kita menjadi bagian dari keesaan itu. Nah, ini kan punya aku semua. Gitu. Ini sama juga dengan kita pergi ke sebuah ruangan. Wah, ini baju baru. Wah, ini baju baru, semua baju baru. Seakan-akan
kita bisa pingin membeli semua baju yang ada di supermarket. Ternyata supermarketnya punya kita. Kan, ngapain juga saya begitu ya kayak greget gitu, merasa pingin ini, pingin itu. Sementara yang semua yang kita inginkan adalah milik kita juga. Yang belum tentu kita butuhkan. Dan kita sudah memilih, kalau kita mau di kehidupan ini jadi begini, saya pilih yang ini, bukan yang ini gitu. Tapi ini juga punyaku gitu. Ya, kita punya mobil, punya motor. Masa ketika kita keluar udah macet gitu, kita pakai motor, kita lalu berpikir bahwa seandainya aku punya mobil, padahal mobil ada di rumah. Kan kita memang milih naik motor karena macet, bukan karena kita nggak punya gitu misalnya. Nah, dalam hidup ini kan ketika jadi Mas Hendra, yang Mas Hendra butuhkan adalah sebagai jiwa, ya kemampuan ini, kemampuan itu, bukan kemampuan orang lain. Sama, saya sukanya di sini gitu. Sukanya memang membaur. Jadi kalau saya disuruh menjadi pendeta misalnya, nggak sanggup saya. Karena passion saya bukan di situ. Dan Pak Wayan penganut kesadaran bahwa manusia pada. Manusia pada. Manusia pada. Jadi saya memang mengingatkan diri saya untuk di puncak kesadaran yang ingin saya capai adalah ketika saya bisa melihat semua sama. Manusia pada. Bahwa di dalam diri setiap orang itu ada sesuatu yang sama. Karena saya membaca Bhagavad Gita di usia 10 tahun, sangat terinspirasi oleh sebuah kalimat di Bhagavad Gita. Ia yang melihat aku yang sama pada makhluk-makhluk berbeda, pada manusia-manusia berbeda, sesungguhnya ia adalah yang tercerahkan. Nah, itu yang saya sangat ingin capai dari kecil, Mas Hendra. Nah, sehingga saya terus berusaha untuk berproses ke arah itu gitu. Sampai di situ kemudian saya akan bisa mengerti, oh ini maksud pesan itu. Oh, seperti ini rasanya melihat dia yang sama di mana-mana. Gitu. Ya, mudah-mudahan sampai di situ. Pak Wayan selalu mengingatkan dan ngerem gitu ya. Meskipun godaan itu sebenarnya kan ada gitu ya, untuk dikultuskan, untuk dianggap paling tercerahkan, dianggap suci. Kadang kan ada yang merindukan kehormatan dari murid-muridnya yang berlebihan, juga menjaga itu. Iya pasti. Karena yang paling penting bagi saya adalah mempersembahkan. Mempersembahkan harta yang bagi saya paling penting, yaitu pengetahuan. Begitu saya menempatkan diri saya di atas awan, saya nggak akan mendapatkan air hujan. Saya lebih memilih ada di bawah danau, sehingga bisa mendapatkan air dari hujan. Kalau ada danau, saya memilih jadi sungai yang dialirkan air danau. Kalau ada sungai, saya memilih jadi samudra, yang selalu bisa mendapatkan akhir dari pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, jadi kalau saya menempatkan diri lebih tinggi daripada aliran air hujan, pengetahuan itu, saya nggak dapat apa-apa. Nggak pernah dapat, bahkan nggak dapat pencerahan malah kalau di atas. Karena di sana mulai kegelapan. Wah, keren. Jadi di episode ini paling nggak saya menjadi tahu bagaimana cara untuk mengaktualisasikan diri saat kemudian kita lagi mulai ingin diakui, mulai kesombongan itu muncul gitu. Disitulah kemudian kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa gitu ya. Tapi saat kemudian dalam situasi yang lain kita menyadari betul bahwa kita adalah segala-galanya, kita adalah manifestasi dari Sang Pencipta itu sendiri gitu ya. Di situ pula kadang kita berusaha untuk menyaksikan dan melihat diri kita yang dalam wujud nama ini sedang beraktivitas apa gitu ya. Jadi sehingga kita tuh ada jarak gitu. Ternyata kita ini bukan nama, kita lebih besar, segala-galanya ketimbang sekedar nama yang disandang oleh tubuh ini. Benar. Begitu ya, Wan ya. Benar. Karena ketika kita ada dalam kondisi putus asa, maka putusnya kita hilangkan, sehingga kita masih punya asa. Kayak tadi itu,
Jangan katakan ketika kita putus asa, jangan berkata aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, tapi katakan aku segalanya. Putusnya dihilangkan, sehingga tinggal asa. Tapi ketika kita sudah mencapai banyak hal, asanya dihilangkan. Kita bersifat putus. Nah, kalau di Bali, orang suci itu disebutnya meraga putus. Putus dari kemelekatan akan harta, tahta, dan cinta dari semua itu, Mas Hendra. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, karena semua yang tadi itu, identitas, nama, itu hanya belenggu-belenggu yang membuat kita kehilangan ruang untuk meluas kembali gitu. Baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali Pak, saya pengen geser ke tadi. Di episode sebelumnya kita sempat menjawab pertanyaan salah satu teman terkait dengan kematian ya. Ini sama nih. Malam Pak Wayan, namanya Ibu Maria Susanti. Mau tanya, kenapa orang baik itu lebih cepat dipanggil Tuhan? Nah, pertanyaan ini Pak, sebenarnya juga saya sering menjumpai. Banyak sekali orang yang terlalu baik itu meninggalnya lebih cepat. Tapi nggak tahu ini beneran apa enggak. Tapi kok saya mengamati juga sering kok iya ya temanku yang terlalu baik itu kok cepat banget meninggalnya gitu. Jadi kayak apa iya bunga yang paling indah di taman tuh yang diambil lebih dulu gitu. Meskipun juga nggak begitu juga kali. Nah, maksud saya gini, terkadang kita itu menghabiskan banyak waktu sedih meratapi kehilangan kita terhadap orang-orang yang kita sayangi saat kemudian meninggal gitu ya. Meskipun debatable juga secara spiritual yang disebut mati itu apa gitu kan, juga yang kamu lihat tuh adalah mayat, bukan kematian, tidak ada kematian, yang ada adalah hidup selama-lamanya terus-menerus gitu. Nah, apa fungsinya merefleksikan dan merenungkan kematian gitu? Oh iya, andai aku mati. Oh iya, andai anak-anak meninggal. Oh iya, andai pasangan meninggal gitu. Selama ini kita tidak pernah melakukan hal itu gitu. Saya ingin ini dielaborasi secara lebih utuh, Pak. Yang pertama, kenapa kita sering membuat sebuah kesimpulan bahwa kenapa orang baik itu meninggalnya cepat? Itu karena keinginan pikiran kita aja untuk memberi penilaian seperti itu. Contoh nih Mas Hendra. Kalau kita lagi nonton film seru, pernah nggak bilang, aduh kok cepat banget sih habisnya? Oh iya. Iya. Tapi begitu filmnya membosankan, kok lama banget sih? Iya. Nah, kalau ada orang ceramahnya seru nih, kita nyaman. Aduh kok cepat sekali 2 jamnya gitu. Tapi kalau ceramahnya membosankan, baru 10 menit aja udah kita merasa kok lama banget sih gitu. Nah, pada orang-orang tertentu yang kita sebut buruk, kematiannya itu kita pingin lebih cepat terjadi. Tapi kepada orang baik, gitu, pada orang baik, kita berharap dia bisa umurnya lebih panjang. Oh, bener banget. Harapan itu yang membuat kita kok banyak sekali orang. Padahal kita tahu kan, ada anak kecil jamret misalnya, atau anak remaja menjamret, kemudian digebukin massa, kan juga koit juga di usia muda, gara-gara digebukin massa gitu. Terus ada anak kecil belum apa sudah kebut-kebutan di jalan gitu, kemudian mengalami kecelakaan gitu. Nah kan sesuatu yang misalnya ada anak suka mabuk-mabukan, lalu saking sukanya mabuk-mabukan sampai keracunan alkohol dan meninggal. Kita nggak melihat itu sebagai kok cepat banget sih anak muda ini hilang, bukan, karena dia kita anggap ya udahlah terserah kamu, itu salahmu sendiri. Tapi kalau orang baik kita akan merasa kehilangan. Nah, muncullah istilah seperti itu, Mas Hendra. Nah, kemudian apakah perlu kita melakukan meditasi misalnya? Meditasi membayangkan kematian itu akan kita alami. Tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang selalu siap akan kematian. Itu bisa bermakna, bisa juga mencemaskan. Banyak orang mencoba seperti itu. Makanya di Bali dikatakan hati-hati belajar ilmu tentang kematian, nanti bisa menjadi kecemasan spiritual termasuk ini. Kenapa? Karena setelah dia terus-menerus berpikir akan kematian, itu berbahayanya adalah muncul kecemasan. Tapi kalau belajarnya adalah belajar ilmu Bhairava misalnya, Mas Hendra. Ilmu Bhairava
belajarnya kepada ilmu kematian. Bukan membayangkan dirinya mati, seperti itu bukan. Ilmu kematian yang saya maksud, bagaimana dia belajar mematikan ego, mematikan kebencian yang menghancurkan, mematikan cinta yang melekat, bahkan mematikan dendam yang membuat dia menderita. Lebih bagus latihannya begitu. Latihan kematian, tapi kematian yang bermanfaat. Bukan kematian, meditasi kematian yang menyebabkan justru hadirnya kecemasan. Contoh. Kalau kita bayangkan diri kita pada akhirnya akan mati, kira-kira kita mau ngapain lagi, Mas Hendra? Saya pernah masuk di wilayah itu, Mas Hendra. Akhirnya di sana saya paham, untuk apa juga saya punya banyak teman. Toh pada akhirnya saya mati, nggak ada yang nganter. Paling-paling diantar sampai di kuburan dan mereka ketawa-ketawa. Untuk apa saya mengumpulkan uang banyak? Toh juga pada akhirnya saya nggak bisa bawa mati. Akhirnya semua itu, ilmu kematian di level itu membuat saya jadi nggak semangat menjalani kehidupan. Itu saya di usia sangat remaja malah, Mas Hendra. Akhirnya, saya tinggalkan itu, Mas Hendra. Tak takut mencintai bahkan. Toh juga, karena pernah mempelajari sebuah kitab suci di masa saya SMA. Akhirnya saya benar-benar menjaga diri saya, abai terhadap wanita, abai terhadap ini itu, abai terhadap duniawi. Itu pernah, Mas Hendra. Tapi saya nggak cerita ke orang lain, untuk diri sendiri aja. Ngapain juga begini, toh juga begitu, gitu. Toh juga semuanya tidak ada gunanya, gitu. Sampai kemudian saya sadar, enggak. Kalau pelajaran spiritual harusnya memunculkan spirit, yaitu semangat. Kalau justru memunculkan putus asa atau kehilangan motivasi, salah berarti saya belajarnya. Maka ketika saya ingin belajar ilmu kematian, yang penting untuk saya pelajarin di kehidupan ini adalah bagaimana mematikan ego ketika dia harus dimatikan. Bagaimana mematikan kebencian ketika harus dimatikan. Hal-hal yang dimatikan tapi memberi manfaat, itu jauh lebih penting. Oke. Baik Pak Wayan. Keren sekali jawabannya. Tapi menangis berlarut-larut karena ditinggalkan orang yang kita sayangi itu kan sebenarnya akarnya adalah kita terlalu attached, terlalu melekat sama kesementaraan. Nah, banyak guru spiritual memberikan advice untuk memberi pola kemelekatan itu. Salah satu caranya adalah dengan bermeditasi. Hanya saja meditasi ini dimaknai secara sempit gitu. Toh kalau misalnya kita bicara tentang mind, body, and spirit gitu ya, sebenarnya memang yang paling jujur itu adalah kalau diangan-angan, memang tubuh sih yang paling jujur gitu. Kita tahu pikiran kayak gitu. Kita tahu kalau ngomong spiritual ya, banyak yang halu dan lain sebagainya gitu juga. Kalau yang nggak bener gitu ya. Tapi kalau kemudian kita rajin mendengarkan tubuh gitu ya, membaca pesan-pesan tubuh gitu, kayaknya hidup juga awet juga gitu. Nah, memaknai meditasi secara lebih utuh barangkali Pak Wayan, supaya memang menurutku secara pribadi salah satu cara untuk memutus pola kemelekatan itu ya dengan meditasi gitu. Bagaimana menjabarkan ini secara utuh? Tadi kan cerita meditasi itu adalah pergi menjumpai, tetapi untuk sebuah tujuan. Menjumpai tubuh, kecerdasan bawah sadar untuk sebuah tujuan rezeki dan sebagainya. Atau menjumpai kecerdasan atas sadar untuk cari pengetahuan misalnya. Tapi ada juga momen meditasi di mana kita hanya terhubung dengan tubuh, hanya untuk menjalin rasa, tidak ngapa-ngapain, tidak memintanya untuk memberikan sesuatu di masa depan, hanya untuk berterima kasih. Terima kasih wahai tubuhku, sudah menemaniku selama ini. Maaf banyak pesan-pesanmu yang kuabaikan gitu. Terima kasih jiwa sudah menemaniku. Ini anggaplah jiwa itu ayah kita. Terima kasih ayah sudah tetap di dalam tubuh ini bersamaku. Terima kasih ibu sudah menemaniku di sini. Jadi kita ini seperti anak yang digenggam kanan kiri tangan kita untuk diajak kemana-mana. Kita minta ibu antar ke sana, tubuh nganter.
Bapak itu bagus nggak? Jiwa ngasih tanda gitu. Sehingga kita ini seperti si anak yang lagi diajak kemana-mana oleh ayah dan ibunya di dalam diri ini. Nah, kita hanya butuh meditasi atau sebuah ruang jeda hanya untuk boleh berterima kasih, boleh untuk ya seperti anak yang nggak ngapa-ngapain. Dia nggak minta, Bu buatkan nasi, Bu ini, bukan. Dia hanya datang ke ibunya untuk dipeluk, untuk kemudian dielus-elus. Nah, kadang kita hanya butuh meditasi sebagai ruang di mana kita dan tubuh ini hadir utuh. Aku telah punya ayah dan ibu di dalam diriku. Hadir utuh aja, nggak ngapa-ngapain. Tidak untuk meminta, tidak untuk menuntut, nggak ada lagi tuntutan, nggak ada ini, hanya ada rasa syukur dalam kebersamaan yang utuh itu. Nah, meditasi seperti itu sudah jarang kita lakukan, Mas Indra. Kebanyakan kita meditasi, ada yang meditasi untuk istirahat, berlari dari hal-hal yang dia takutin di luar, pelarian aja. Ya. Atau seperti si anak kecil yang lari kepada ibunya untuk menangis di pelukan ibunya, tapi sebenarnya ingin berlindung. Tapi ada lagi satu anak yang datang kepada ibunya untuk dipeluk ibunya. Tidak untuk menangis karena ketakutan, tidak untuk minta ini itu, tetapi hanya thank you mom gitu. Makasih ibu. Ya. Coba dilakukan meditasi berpelukan dengan ayah dan ibu di dalam. Itu rasanya beda. Itu kalau dilakukan secara konsisten terus-menerus bisa jadi sebagai tools atau cara untuk mereprogramming diri kita, gitu ya Pak, kira-kira ya. Iya. Menjadi pribadi yang baru, gitu ya. Kita perlu menjadi pribadi yang utuh. Utuh di mana satu keluarga ini, ayah, ibu, dan anak ini utuh, saling menjaga. Si pikiran menjaga tubuh, si pikiran menjaga jiwa, si jiwa menjaga pikiran, si tubuh menjaga pikiran. Kadang kalau Mas Hendra, ingat nggak Mas Hendra? Kalau Mas Hendra punya anak kecil, tiba-tiba si anak itu berbohong. Kita pasti si ibu mengingatkan. Nah sama, kadang dalam hidup ini pikiran itu berbohong. Dia berbohong, tiba-tiba muncul rasa gatal. Misalnya gatal di hidung. Kamu bohong. Atau di mata, jangan dong kamu ngelihat sesuatu yang nggak baik. Gitu. Nah jadi tubuh kita mengingatkan kita melalui gejala di mata, telinga, hidung, atau mulut. Karena kita diajarkan untuk tidak melihat hal yang salah, tidak mendengar hal yang salah, tidak bicara yang salah. Itu si anak sering diajarkan. Nah, kapan kita berbohong? Biasanya kita yang tahu, ada rasa gatal di sini, udah saya berbohong. Iya. Nah, kalau orang dewasa bisa nutupin. Kadang telinganya pura-pura gini gitu. Itu lagi-lagi soal tubuh itu jujur banget. Jujur. Dia tidak ingin si pikiran si anak ini berbohong. Jangan bohong nak, gitu. Karena begitu kamu bohong, kamu sedang terputus hubungan dengan ibu. Ibu nggak suka anak yang bohong. Nah, tubuh ini, kecerdasan bawah sadar ini nggak suka pikiran yang bohong. Karena kenapa? Kalau pikiran sering bohong, nanti si tubuh ini bingung. Ini anakku lagi jujur, apalagi bohong gitu. Teman-teman, jadi setelah mendengarkan penjelasan ini, kayaknya memang yang paling bagus kita mulai praktik untuk berdialog, ngobrol, menyapa,